Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat pembelajar dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Saya, Irma Srikasih, akan mencoba menjawab review dari kurikulum tulis. Sahabat pembelajar, yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan menulis di bimbel. Menulis di bimbel ini bukan mengajarkan menulis sahabat pembelajar, tapi motivator melatih untuk anak motivator memotivasi untuk melatih anak menulis huruf atau kata yang anak sukai sahabat. Kok yang anak sukai, yang anak pahami, yang anak tahu, kenapa sih gitu? Karena ketika anak menulis apa yang dia tahu dan apa yang dia paham, anak akan semangat sahabat, anak akan senang, anak akan suka. Contohnya gimana? Kak, ini ada ya, kita awali dengan berdiagram dulu. Kak, ini kan nih, ada gambar apa kak? Ada gambar apa ya bu? Oh, ada gambar kue ulang tahun. Iya kak, ada kue ulang tahun. Kakak pernah ulang tahun? Pernah dong bu. Kalau ulang tahun namanya bikin apa kak? Bikin kue. Ya, rasanya apa kak? Manis loh guru. Nah, sambil kita ajak berdialog atau berdiagram, anak akan mudah kita masuki dunia anaknya sahabat. Nah, sekarang kak, ayo kak, karena kakak ulang tahun nih, kakak menulisnya, semangat nih kak. Ya, semangat kakak, semangat itu dong untuk anak guru yang semangat. Nah, seperti itu sahabat. Nah, caranya saat memegang alat tulisnya, kita perhatikan sahabat, apakah sudah benar atau belum. Kalau memang anak belum memegang alat tulisnya belum benar, biarkan saja, yang penting anaknya suka, senang gitu, anak mau melakukan kegiatan tersebut. Tapi kita motivasi dulu, motivasi terus agar memegang alat tulisnya itu mulai benar gitu. Jadi jangan putus asa untuk memotivasi. Terus yang kedua itu adalah menggunakan alat tulisnya. Tadi kan cara memegang alat tulisnya, sekarang menggunakan alat tulisnya. Alat tulisnya itu bisa berupa pensil, krayon, spidol, pensil warna, seperti itu sahabat. Yang penting anak mau melakukan, anak suka. Nah, dia mau memilih apa, kita sebagai motivator memotivasi, jangan memaksakan kemauan motivatornya. Yang selanjutnya medianya, caranya pakai medianya apa? Medianya itu diberikan secara bertahap, bisa berupa alat mewarnai, alat yang ada gambarnya, atau alat kertas kosong, atau modul yang ada di bimbel A-I-U-E-O, modul tulis yang ada di bimbel A-I-U-E-O. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah materi mewarnai. Apa yang dimaksud materi mewarnai dan materi mencoret bebas? Materi mewarnai dan materi mencoret bebas itu adalah materi di mana materi adalah cara menumbuhkan minat menulis pada anak agak jadi
Jadi apa sih, salah satu cara menumbuhkan minat menulis pada anak, sahabat. Jadi kalau kita menumbuhkan minat menulis pada anak itu bisa melalui materi mewarnai dan materi mencoret bebas. Kalau materi mewarnai, kita berikan kertas yang sudah ada gambarnya, sahabat. Tapi kita tidak boleh lepas dari eh, metode Bimba, yaitu terutama small step system diberikan secara bertahap. Gambar apa yang diberikan? Yang dimulai dengan gambar-gambar yang paling mudah yang disukai anak. Terus kalau materi mencoret bebas, itu yang kita berikan adalah kertas kosong, kertas yang masih belum ada gambarnya. Di situ anak bisa menggambar atau anak bisa mencoret kertas tersebut. Bisa berukuran A4, bisa berukuran lebih kecil, dimana agar minat menulis anak itu tumbuh. Kita hanya memotivasi, kita melihat kemauan anak, bukan anak mengikuti kemauan motivatornya. Selanjutnya, jika anak belum tercapai di baca 1A dan baca 1B, apakah bisa diberikan materi tulis 4? Belum bisa, sahabat, karena ada syarat yang harus dipenuhi. Di bagian kurikulum, syarat yang harus dipenuhi untuk melanjutkan tahap tulis 4 itu adalah diantaranya adalah baca 1A dan baca 1B. Kenapa harus dipenuhi syaratnya? Agar anak suka, agar anak senang, anak tidak kesulitan. Jadi kita penuhi dulu syaratnya, syarat baca 1A dan syarat baca 1B-nya, sahabat. Kalau kita sudah memberikan langsung tanpa memenuhi syarat baca 1A dan baca 1B, itu anak nanti akan tidak suka dengan menulis. Anak akan benci dengan menulis. Anak tidak akan mengulang kembali, kemampuan anak tidak akan meningkat. Jadi berfokus kepada hasil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.